itu ada papan kertas. Papan kertasnya adalah ini, yang di bawah ini, dengan lubang di bawahnya. Jadi lubangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Karimatama, NIM 193101019 dari Administrasi Bisnis 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peralatan perkantoran, dan ada satu peralatan kantor yang aku ambil untuk sampel dari materi ini. Nah, apa itu? Yaitu perforator. Kenapa aku mau mengambil perforator? Karena masih banyak orang-orang yang nggak tahu itu apa namanya. Pasti orang menyebutnya adalah pembolong kertas, bukan perforator. Dan aku sendiri juga baru tahu ketika aku masuk di dunia administrasi bisnis ini. Jadi aku baru tahu kalau itu namanya adalah perforator. Dan di luar sana itu masih banyak orang yang nggak tahu istilah-istilah yang mereka sebut itu ada pembolong lah, pelubang, dan lain sebagainya. Nah, ternyata perforator ini juga memiliki banyak sekali jenisnya, tidak hanya satu atau dua. Jadi ada berbagai macam jenis perforator dan berbagai lubang yang dihasilkan. Nah, untuk itu langsung saja. Dan di sini aku mau menjelasin mengenai jenis-jenis perforator. Untuk nomor 1, jenis perforatornya yaitu perforator dengan 2 lubang atau perforator 30 XL yang umumnya kita ketahui, umumnya kita temui, dan umum banget dimiliki oleh siapapun seperti siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan lain-lain. Karena ini perforatornya juga sering digunakan untuk kegiatan sekolah, kuliah, seperti itu. Untuk perforatornya bentuknya seperti ini. Ini aku punya yaitu perforator dengan 30 XL. Ada juga perforator yang 30S. Itu jarak antara lubang satu dengan lubang satunya itu lebih rapat. Jadi agak lebih kecil sedikit, tapi kalau dilihat-lihat bentuknya ya sama. Dan kalau nggak teliti itu nggak kelihatan kalau itu tuh beda antara 30 XL dengan 30S. Jadi buat teman-teman yang mau beli perforator, butuh perforator, harus memperhatikan apa yang dibutuhkan, perforator bagaimana yang dibutuhkan. Jangan sampai salah beli walaupun bentuknya sama tapi ukurannya beda, itu nanti juga akan berpengaruh pada lubang yang dihasilkan. Kemudian perforator ini bisa melubangi 14 lembar kertas sekaligus, mampu melubangi 14 kertas sekaligus. Kemudian yang nomor 2 yaitu perforator dengan 1 lubang. Untuk perforator ini bentuknya seperti gunting, jadi penggunaannya tinggal dijepret gitu, ya sama, cuman lebih simple. Dan lubang yang dihasilkan kan cuma 1. Dan perforator ini mampu melubangi sebuah karton, jadi cukup kuat untuk melubangi karton. Untuk produknya, perforator ini biasanya digunakan untuk kartu-kartu antrian di bank. Itu kan kalian pasti biasanya kalau ngantri di bank ambil kartu antrian yang ada lubangnya 1 itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk itu. Atau kartu-kartu yang lain di perpustakaan atau buat gantungan loker. Itu kan biasanya terbuat dari kertas dan plastik gitu kan. Ada lubangnya 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu perforator dengan 3 lubang. Perforator ini mampu melubangi kertas sebanyak 10 lembar. Jadi kekuatan perforator ini, daya tampungnya lebih kecil daripada perforator biasa seperti ini. Kemudian yang nomor 4 yaitu perforator dengan 4 lubang. Perforator dengan 4 lubang ini sama dengan perforator yang dengan 3 lubang, mampu melubangi kertas sebanyak 14 lembar. Sebanyak 10 lembar maksudnya. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu perforator dengan 5 dan 6 lubang. Untuk perforator ini juga hampir sama dengan perforator 3 dan 4 lubang. Dan perforator dengan 6 lubang ini biasanya untuk digunakan untuk dokumen, arsip yang dimasukkan ke dalam ordner. Buat teman-teman yang belum tahu ordner itu seperti ini. Itu kan lubangnya ada 6. Biasanya untuk itu.
Kemudian ada perforator mini. Perforator ini tuh kecil, menghasilkan satu lubang dan bisa dibawa kemanapun karena bentuknya kecil dan ringan karena terbuat bahan bakunya itu dari plastik, bukan dari besi. Kalau ini kan dari besi, jadi sedikit berat tapi nggak terlalu berat juga. Nah, kalau perforator mini itu lucu, imut, terus mudah dibawa kemana aja. Jadi kalau butuh perforator yang simple bisa membawa perforator yang seperti ini. Dan perforator mini ini bisa melubangi kertas sebanyak 6 lembar atau juga bisa melubangi plastik ya. Kemudian ada perforator curl atau perforator dengan penggaris. Jadi jika kalian menggunakan perforator ini akan lebih mudah dan dipastikan jika kalian menggunakannya dengan baik dan benar, kertas yang kalian lubangi itu tidak akan salah, maksudnya tidak terlalu geser ke kanan atau ke kiri. Jadi karena ada bantuan dari penggarisnya itu, jadi pas lubangnya pas letaknya tuh. Dan perforator ini mampu melubangi kertas sebanyak 4 lembar dan cocok untuk kertas HVS 80 gram. Itu tadi adalah jenis-jenis perforator yang aku ketahui. Kemudian aku mau menyebutkan spesifikasi atau komponen-komponen dari perforator sendiri. Aku mau nyebutin komponen dari perforator yang aku punya aja ya teman-teman. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu ada papan kertas. Papan kertasnya adalah ini, yang di bawah ini dengan lubang di bawahnya. Jadi lubangnya tidak kelihatan ya. Lubangnya tidak kelihatan, ini ada lubang. Nah, ini adalah papan kertasnya. Kemudian ada alat penekan dan pernya atau pegas di sini. Ini pernya ada di sini. Alat penekannya seperti ini. Kemudian ada mata pelubang dan permukaan cekung yang tajam. Ini aku tidak bisa menunjukkan ya teman-teman, soalnya berada di dalam. Itu ada pelubangnya, garis ke bawah, dan mata lubangnya di sana itu, ini di sini itu bentuknya cekung, jadi nggak lurus tapi cekung seperti itu. Terus kemudian selain itu ada petunjuk titik tengah. Ini bisa dilepas. Ini petunjuk titik tengahnya. Buat punyanya teman-teman, kalau nggak ada ininya, di sini juga ada petunjuk titik tengahnya. Ini di sini. Kemudian ada alas untuk tempat sisa kertas, ini alasnya. Jadi nanti kalau kertasnya di lubangi, di press seperti ini, nanti kertasnya sisanya akan jatuh dari sini. Jadi nggak berantakan, nggak akan berceceran kemana-mana. Itu tadi komponen-komponen dari perforator yang umum kita temui. Kemudian aku mau menyebutin fungsi dari perforator itu sendiri. Apa sih fungsinya? Apa cuma untuk melubangi? Tapi setiap perforator yang memiliki lubang berbeda itu pasti memiliki fungsi yang berbeda juga. Kenapa lubangnya beda-beda? Untuk yang pertama adalah perforator dengan satu lubang. Perforator dengan satu lubang ini kan tadi perforatornya kuat, jadi untuk melubangi karton seperti itu, dan untuk kartu-kartu antrian yang cukup membutuhkan satu lubang saja, jadi bisa untuk melubangi banyak kertas karena cukup kuat. Kalau pakai perforator ini nanti cuma satu-satu gitu kan agak susah mungkin. Dan kemudian ada juga perforator yang kedua adalah perforator dengan dua lubang. Untuk perforator dengan dua lubang ini biasanya untuk dokumen, arsip yang diletakkan di snare hektar. Untuk snare hektar bisa dilihat gambarnya di samping saya. Kemudian ada perforator dengan 6 lubang. Dengan 6 lubang ini gunanya untuk dokumen juga, dan diletakkan di order seperti tadi. Kemudian untuk yang
3 lubang, 5 lubang, 4 lubang seperti itu, gunanya untuk binder. Kalian pasti tahu binder. Nah, itu perforator itu gunanya untuk melubangi kertas-kertas untuk dimasukkan ke dalam ring binder. Kekurangan dan kelebihan dari perforator ini sendiri yaitu pertama, karena kelebihannya itu mudah digunakan, cukup menjepret aja itu udah selesai pekerjaan, istilahnya seperti itu enaknya. Kemudian untuk yang kedua adalah mempercepat pekerjaan. Jadi pekerjaan yang membutuhkan lubang melubang itu cukup menggunakan perforator, sekali jepret udah selesai, nggak perlu pakai cutter, pakai gunting, harus repot-repot menggunting, itu nggak perlu. Kemudian juga tidak perlu membutuhkan banyak tenaga. Jadi karena cuma dijepret gini tidak perlu membutuhkan banyak tenaga yang terlalu menekan, kecuali kertas yang kalian lubangi itu banyak, jadi sedikit bertenaga harusnya menggunakan tangan bagian dalam seperti ini. Kalau cuma satu kertas gini aja juga bisa. Kemudian mudah dibawa kemana aja. Jadi karena bentuknya yang simple, cuma kotak, dan juga ada penguncinya seperti ini. Jadi caranya masukkan seperti ini, kemudian jadi bentuknya cuma kotak seperti ini, jadi nggak terlalu makan banyak tempat dan nggak terlalu berat juga. Kemudian perforator itu sampahnya juga nggak berceceran. Jadi kalau menggunakan perforator sampahnya tidak akan berceceran karena ada wadahnya ini. Kalau menggunakan gunting untuk melubangi itu kan biasanya sampahnya jatuh-jatuh seperti itu. Kemudian ada juga kekurangan dari perforator ini sendiri. Untuk kekurangan yang pertama yaitu kapasitas dari setiap perforator itu berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang mau melubangi kertas dan jumlah kertas yang ingin kalian lubangi adalah banyak, kalian harus membaginya menjadi beberapa tahap dulu. Jadi jangan langsung semuanya dimasukin, takutnya yang pertama perforatornya rusak, dan yang kedua adalah kertas kalian yang rusak karena memotongnya kan tidak akan rapi, jadi akan ada serabut-serabut kertas seperti itu. Jadi buat teman-teman harus memperhatikan juga kebutuhan perforator yang kalian gunakan. Kemudian jika yang kedua, jika mata kaitnya atau pemotongnya itu aus atau sudah berkarat, itu sulit untuk membenarkan atau menggantinya karena letaknya ada di dalam dan susah juga gitu kalau harus dibenarkan sendiri. Dan kita kan juga bukan ahlinya dan membenarkan perforator. Dan mata kaitnya juga ada di dalam sana, jadi susah untuk membersihkan. Itu. Kemudian kekurangan yang nomor 3 adalah harus teliti dan hati-hati dalam menggunakan perforator. Kenapa harus hati-hati? Bukan hati-hati karena tangan kita akan terkena mata pemotongnya, bukan, tapi untuk penggunaan perforator jika kita nggak hati-hati, kertas yang kita lubangi itu bisa saja meleset karena ininya licin, termasuk licin. Jadi kalau kita lubangi seperti ini, takutnya kalau kita ngelubanginya pakai tangan gini nanti akan meleset gitu. Jadi kalau cuma satu lembar nggak apa-apa, cuman kalau 2, 3, 4 lembar itu kan harus rata dan kita harus megangin ini juga. Jadi harus ada triknya buat teman-teman. Kalau dari aku itu diletakkan di meja aja, jadi ditekan gitu, jangan dipegang ini. Cuman tergantung teman-teman enaknya gimana, nyamannya menggunakan perforator gimana. Aku akan menunjukkan gimana cara menggunakan perforator ini dengan baik dan benar. Yang pertama-tama, kalian harus memilih dulu perforator mana yang kalian butuhin. Jadi jangan sampai kalian tuh salah memilih perforator. Dan untuk ukurannya kalian juga harus perhatikan, kalian butuh yang agak rapat, yang 30S, atau yang renggang 30XL, atau yang lain sebagainya, yang 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang, dan lain-lain. Kemudian kalau kalian sudah menentukan, oke, sudah tepat, kalian siapkan kertas yang kalian butuh, yang kalian ingin lubangin. Jika kalian
kertasnya cuma satu itu gampang lubanginnya, cuman kalau kertasnya 2 dan lebih itu kalian harus tata terlebih dahulu agar semuanya sama. Kemudian untuk kertas yang paling atas, kalau lebih dari 1 lembar ya, itu aku biasanya lipat seperti ini jadi 2. Kemudian ini dilipat dikit aja seperti ini, jadi nggak usah semua, nggak usah, takutnya nanti kalau dokumen arsip itu nanti rusak, jadi cuma ujungnya aja, ujungnya tik itu. Kemudian kita tata kembali, kalau kertasnya lebih dari 1 kita masukkan. Dan kalau untuk kertas yang lebih dari 1 biasanya aku menggunakannya di meja, jadi aku letakkan di meja perforatornya agar tidak geser, kemudian kertasnya aku masukkan. Kalau cuma kertasnya 1 lembar gini ya pakai tangan gini aja bisa, terus untuk sisi yang kita lipat tadi kan ada garisnya, ini kita letakkan tepat di titik tengah perforator ini titik tengah perforator, kita letakkan tepat di situ ya teman-teman. Jadi nanti lubangnya itu pas antara kanan kiri, itu seimbang antara atas dan bawah. Kemudian kalau udah tepat seperti ini, tinggal kita jepret tuh kertasnya seperti itu. Dan kalau untuk kertas yang lebih dari 1 tadi harus diletakkan di atas meja atau papan yang datar, jadi mudah tangan kita nggak riweh untuk memegang kertas dan perforator. Jadi cukup perforatornya udah nempel, masukkan kertasnya tinggal ditekan aja, jadi gitu. Tapi senyamannya teman-teman, enaknya pakai perforatornya gimana kalau aku gitu. Ini lubang yang dihasilkan, jadi jarak antara sini dan sini itu sama, jadi lubangnya tepat, nggak terlalu bawah nggak terlalu ke atas. Nah, tadi udah dilipat. Itu tips dari aku dan cara menggunakan perforator. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.